Sama-sama kita akan buka dalam Lukas 6 ayat 47 sampai 49. Lukas 6 47 sampai yang ke-49. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumahnya di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apapun yang ada di dalam dunia ini semuanya mempunyai dasar, ya. Apakah itu bisnis, apakah itu rumah tangga, apakah itu pekerjaan ataupun kehidupan, itu semuanya ada dasar. Dasar itu akan mempengaruhi bangunan yang berdiri di atasnya. Kalau dasar itu kuat, fondasi itu kuat, maka bangunan yang berdiri di atasnya itu juga akan menjadi kuat. Ya. Ada banyak hal di dalam dunia ini orang yang tidak mau meletakkan dasar di dalam hidupnya. Dia bangun, dia jalani, dia lakukan, tetapi dia tidak mau membangun dasar yang kuat. Beberapa kasus penipuan yang ada, seperti salah satunya itu binomo, ya, itu uang untuk menginvestasikan uang. Saya ingat salah satu yang tersangka binomo itu rumahnya ada di Kota Baru Parahyangan di Bandung. Jadi pas depan rumah dari teman saya. Kira-kira beberapa saudara dengan saudara saya beberapa tahun yang lalu ketika saya ke sana, tiap pagi itu saudara kalau manasin yang namanya mobil Lamborghini, mobil Ferrari itu seperti sensonya untuk potong kayu itu wong. Saya bilang, bro, itu tetangga itu hebat sekali. Iya, dia katakan, dia kaya sekali. Jadi saya kalau lihat pagi itu Lamborghini-nya itu keluar dari rumah itu entah berapa biji, 3 biji atau 4 biji. Lalu ada Ferrari, mobil-mobil yang mahal. Lalu kemudian tidak lama kemudian saya kembali ke Bandung di rumah saudara saya. Sekarang saya tanya, loh bro, kok sudah kosong rumahnya? Iya, udah ditangkap sama polisi. Jadi dia meletakkan dasar bisnisnya tidak di atas dasar yang benar, di atas dasar yang kuat, di atas dasar yang kokoh, sehingga dalam sekejap bisnis itu menjadi habis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan orang percaya itu adalah kehidupan yang oleh Tuhan dirancangkan menuju ke masa depan yang penuh pengharapan, ya. Dan kita ingat, untuk sampai ke masa depan yang penuh pengharapan itu ada yang namanya rancangan-rancangan yang harus kita jalani. Rancangan itu firman Tuhan katakan bukan rancangan kecelakaan tetapi rancangan damai sejahtera. Mengapa dikatakan sebagai rancangan kecelakaan? Karena orang beranggapan bahwa ketika yang buruk itu menimpa di dalam kehidupannya itu adalah sesuatu hal yang tidak baik. Tetapi tidak demikian halnya dengan Tuhan. Bahwa ketika Tuhan membangun dasar di dalam kehidupan daripada orang percaya, Tuhan izinkan ada banyak hal, ada banyak masalah persoalan dalam hidup ini untuk membuat sebuah pondasi. Jadi tanah itu perlu digali dalam-dalam. Kehidupan orang percaya itu imannya perlu diperkokoh, dan yang memperkokoh itu adalah masalah dan persoalan. Kita ingat kasus ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, yang Tuhan perbuat adalah membawa bangsa Israel dalam setiap episode hidupnya itu ada dengan berbagai macam masalah dan persoalan, ya. Jadi masalah dan persoalan itu boleh dihadapi atau mundur.
Dalam arti tidak usah dihadapi, dan ketika tidak dihadapi, saudara sedang mengalami perjalanan yang di tempat, atau mungkin lebih celaka lagi, saudara sedang melakukan perjalanan mundur. Dan itu yang terjadi atas kehidupan daripada bangsa Israel. Ketika mereka menghadapi masalah, menghadapi laut tebal, menghadapi tidak ada jalan keluar, menghadapi tidak ada makanan, yang mereka lakukan seringkali berkata, Musa, bawa kami kembali ke Mesir. Artinya apa? Artinya bangsa Israel sedang membangun iman, membangun keyakinan kepada Tuhan, membangun satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, tidak maju tetapi mundur. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yakobus menasihatkan, ketika kamu katakan bahwa kamu mempunyai iman tapi tidak kamu nyatakan dalam perbuatan, tidak nyata dalam perbuatan, maka itu imanmu sama dengan kosong. Jadi rupanya antara melakukan firman Tuhan dan iman itu menjadi satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketika kita mendengar dan melakukan firman, itu sama halnya kita dengan beriman, sama halnya kita dengan membangun iman. Dan Kaleb dan Yusak luar biasa. Ketika menghadapi masalah dan persoalan, dia mengambil posisi tidak ikut memberontak dengan bangsa Israel. Tetapi Kaleb dan Yusak mengambil posisi beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan jika Tuhan mengatakan akan membawa mereka kepada tanah perjanjian. Sepanjang perjalanan dengan apa yang mereka hadapi, mereka percaya sesuai dengan adanya tiang awan dan tiang api, Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Dan jika mereka juga sudah melihat 10 tulah yang Tuhan nyatakan atas bangsa Mesir di hadapan orang-orang Israel, maka pembelaan dan pertolongan Tuhan itu juga akan terjadi di dalam kehidupan mereka. Nah, ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita, bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mempunyai sebuah pondasi yang kuat. Kaleb dan Yusak, dia bisa sampai di tanah perjanjian karena dia mempunyai pondasi imannya yang kuat kepada Tuhan. Karena sudah teruji di awal-awal dalam kehidupannya, ketika melihat orang enak, ketika melihat bangsa Het, orang Amori, dia hanya katakan, jika Tuhan berkehendak, kita pasti akan masuk ke tanah perjanjian. Sementara orang Israel yang lain yang tidak dibangun imannya, Musa, mereka bangsa raksasa. Kami ini seperti belalang kecil. Ya, dengan kata lain, seandainya orang Het, orang Amori, orang Enak itu meniup kami akan terbang. Tetapi Kaleb dan Yusak tidak demikian. Mereka katakan, jika Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang akan menyertai, dan kita akan masuk ke tanah perjanjian. Nah, ini luar biasanya daripada membangun sebuah dasar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup orang percaya, kehidupannya, imannya itu dibangun di dasar itu sebagai penopang. Jadi orang percaya itu hidupnya dibangun, ditopang oleh firman Allah. Ketika dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan ditopang oleh firman Allah, artinya apa? Tidak ada satupun bagian dalam hidup ini yang tidak merupakan penggenapan firman Tuhan. Penggenapan firman Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan daripada orang percaya. Ketika orang percaya itu hidup di dalam firman Tuhan, maka penggenapan firman itu yang akan terjadi dalam hidupnya. Firman Tuhan hidup dan berkuasa, orang dunia melihatnya itu daripada orang percaya. Ya, kalau orang percaya itu mempunyai iman, orang percaya itu hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, maka dia akan mencerminkan firman Allah yang hidup dan berkuasa itu dalam hidupnya. Ishak ketika di Gerar, ketika Tuhan berkata, aku akan memberkati engkau, itu yang dipegang oleh Ishak. Ishak tidak punya pegangan apa-apa, karena ketika melihat Gerar yang panas, Gerar yang tandus, sudah pasti tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi ketika Tuhan katakan, aku akan memberkati engkau, Ishak berjalan dengan memegang firman-Nya Tuhan. Ishak berjalan dengan memegang apa yang dikatakan oleh Tuhan. Meskipun terik, meskipun panas, janji firman Tuhan itu yang menguatkan Ishak untuk berada di Gerar. Aku percaya Tuhan yang menopang, firman Tuhan yang menopang dalam hidupnya. Ketika Ishak menabur benih, yang ada dalam kehidupan Ishak adalah menabur dengan iman. Ketika Ishak menunggu benih itu, maka yang ada dalam kehidupan Ishak itu adalah menunggu dengan iman, benih itu akan tumbuh. Ishak menunggu dengan iman, benih itu menjadi besar.
Ishak dengan iman menunggu benih itu yang sudah besar itu mengeluarkan buli-buli gandum, dan dengan iman pula Ishak menunggu bulir-bulir yang menghasilkan gandum itu dituai 100 kali lipat. Ya, jadi pondasi firman Allah itu yang akan menopang dalam kehidupan kita. Lalu kemudian mengikat. Orang percaya, ketika dia percaya, saya percaya bahwa Yesus itu adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, maka ada sebuah perjanjian yang mengikat dalam kehidupan kita. Orang percaya hidupnya diberkati oleh karena firman. Orang percaya hidupnya dihukum juga oleh karena firman. Itu diikat, saudara. Ya. Jadi sekarang yang saudara pegang itu perjanjian saudara dalam hidup saudara itu adalah perjanjian dengan firman Allah. Jadi ketika dalam hidup saudara melakukan firman Allah, maka janji berkatnya firman Allah untuk memberkati itu yang akan kita terima. Ketika dalam kehidupan saudara tidak menikmati janjinya firman Tuhan, itu karena apa? Karena kita tidak melakukan firman Tuhan. Saudara boleh coba, saudara boleh praktekkan, saudara lakukan firman Tuhan. Jangan lakukan firman Tuhan dalam arti saudara punya batasan. Saya mau melakukan firman Tuhan ini seminggu, saya melakukan firman Tuhan itu 1 bulan, saya melakukan firman Tuhan itu 1 tahun. Seperti orang yang mengayuh sepeda, saudara. Kita tidak tahu ketika dari rumah Sendangharjo sampai dengan di gereja itu ayuan yang keberapa dan apakah itu pedanya di atas atau di bawah. Ketika sampai di gereja saya tidak tahu. Nah, ketika kita hidup di dalam melakukan firman Tuhan, kita tidak akan pernah tahu sampai kapan firman itu menjadi nyata dalam hidup kita. Tapi ingat baik-baik, firman Tuhan itu iya dan amin. Abraham saja menunggu 25 tahun. Kalau boleh dibilang Abraham itu sudah mulai bosan, dan ketika didorong oleh Sarah untuk mengambil Hagar, Abraham melakukannya. Ya. Dan itu tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi, seperti Yusuf, 13 tahun dia menunggu janji Tuhan itu tergenapi dalam hidupnya. Terus dan terus lakukan firman Tuhan sampai firman Tuhan itu menjadi nyata. Lalu kemudian yang berikut melindungi. Saudara, investasi yang tidak pernah gagal, investasi yang selalu berhasil itu adalah ketika saudara melakukan firman Tuhan. Ketika saudara melakukan firman Tuhan, saudara sedang berinvestasi dengan hidup saudara. Ya, ketika saudara melakukan, mendengar dan melakukan firman Tuhan, saudara sedang berinvestasi dengan masa depan yang penuh pengharapan dengan hidup saudara. Tetapi ketika saudara tidak menerima firman Tuhan, mendengar tetapi tidak melakukannya, seperti orang yang tidak membangun rumahnya tidak di atas dasar, maka saudara sedang berinvestasi dengan masa depan yang suram. Jadi hari ini bangunlah sebuah fondasi sebagai investasi untuk masa depan yang penuh dengan pengharapan. Kemudian yang berikut, dalam ayat yang ke-14, ayat yang ke-48 di dalam Lukas 6 tadi, orang yang membangun di atas dasar batu, ya, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Kristus adalah sebagai batu karang yang teguh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai kepada batu itu kita menggalinya itu tidak 1 cm, 2 cm. Mungkin bisa sampai 1 meter tergantung tanahnya itu di daerah apa. Jadi ketika tanahnya itu di daerah seperti daerah Tuban ini, paling tidak 1 meter kurang lebih itu sudah dapat batu. Dan ketika sudah dapat batu, itu artinya sudah bisa mulai dibangun sebuah pondasi. Nah, dalam kehidupan kita untuk mencapai sebuah pondasi yang kuat, untuk mencapai Kristus yang hidup di dalam kehidupan kita, Matius 6:36 bahasa Indonesia masa kini, usahakanlah agar Kristus memerintah atas hidupmu dan lakukanlah firman. Kalau dalam Mazmur 1 ayat yang kedua, kesukaannya ialah yang melakukan Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Artinya apa? Artinya bahwa di dalam kehidupan kita, ketika kita menggali dalam-dalam untuk membangun dasar itu, artinya kehidupan kita ini adalah kehidupan yang hidup mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sebanyak yang kita dengar, seperti itu pula lah yang kita lakukan. Ya,
Jadi ketika kita melakukan firman Tuhan, saudara nggak usah nuntut, Tuhan aku sudah melakukan, aku minta Tuhan memberkati aku ini dan itu. Saudara nggak usah menuntut seperti itu. Ketika saudara melakukan firman, itu seperti saya katakan tadi di atas, saudara berinvestasi, maka ada waktu, ada saat di mana investasi itu akan menghasilkan, ya. Dan tentunya di sini adalah menghasilkan satu berkat Tuhan yang saya boleh katakan tidak hanya berkat yang jasmani tetapi lebih berkat yang rohani. Ketika iman itu bertumbuh, ketika iman itu menjadi dewasa, ketika iman itu menjadi kuat, maka yang jasmani itu pasti mengikuti, ya. Usahakanlah Kristus memerintah atas hidupmu dan lakukanlah firman-Nya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan dibalik. Dalam arti kita minta berkat jasmani itu terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, kecenderungan manusia ketika dia sudah menerima berkat yang daripada Tuhan, seringkali dia lupa. Ada banyak kali pelajaran kehidupan yang kita boleh lihat ketika dia meminta kepada Tuhan untuk memberkati, ya. Seringkali dia tidak mau datang kepada Tuhan ketika berkat itu diterima. Tuhan, berkat ini sudah aku terima, berkat ini dipakai untuk apa? Seringkali tidak kita mau melakukan seperti itu. Justru kecenderungannya adalah kita lakukan menurut keinginan kita, menurut hawa nafsu kita. Mumpung duwe akeh, ya maaf, mumpung duwe akeh, diseneng-senengke, lupa untuk bayar utang, lupa untuk bayar hal-hal yang lebih urgent. Dan ketika habis mulai sadar, Tuhan ampuni, Tuhan aku kilap kok bolak-balik. Mungkin kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ingat janda Nabi ketika dia mengalami hutang yang begitu banyak dan ketika dia bertemu dengan Elisa dan kemudian dia diberkati, dia kemudian tanya kepada Elisa, semuanya sudah dijual, ini duitnya untuk apa? Elisa bilang, bayar hutangmu dan hiduplah dari sisanya. Kadang orang percaya itu lupa asal mula dia minta kepada Tuhan berkat itu untuk apa, kadang dia lupa. Jadi ketika dia beri, istilahnya yang tidak menjadi prioritas itu justru yang dia lakukan. Nah, ini Tuhan tidak mau seperti itu. Sehingga Matius mengajar, usahakanlah agar Kristus itu memerintah atas hidup. Artinya ketika Tuhan yang memimpin di dalam kehidupan kita, saudara pasti nggak akan salah di dalam pengelolaan berkat Tuhan. Ada banyak orang di dalam hidupnya, dia mengalami kegagalan, dia mengalami kehancuran ekonominya, bukan karena dia tidak diberkati, maaf, tetapi karena dia salah menggunakan berkat Tuhan. Ya, orang percaya tidak ada yang tidak diberkati, semuanya diberkati. Tetapi mengapa sampai pada titik tertentu ada orang yang dia boleh menikmati dalam berkatnya Tuhan, tapi ada orang lain yang tidak? Karena dia salah di dalam menggunakan berkat Tuhan. Itu satu hal yang harus kita perhatikan dengan baik, hati-hati. Jadi berkat Tuhan itu tidak untuk dihambur-hamburkan, tetapi yang Tuhan mau, prinsip berkat Tuhan itu membawa di dalam kehidupan kita itu sejahtera. Ya, itu saudara perlu pahami dengan baik-baik, saudara perlu pahami dengan sungguh-sungguh mengapa kita harus menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar itu di atas batu. Supaya apa? Supaya kehidupan kita ke depannya itu menjadi kehidupan yang melakukan firman Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Kaleb dan Yusak seperti tadi di atas saya sudah singgung sejenak, di dalam kehidupannya dia untuk menikmati yang namanya tanah perjanjian, Kaleb dan Yusak harus menghadapi yang namanya Laut Tebero. Dan ketika dia lewat dari Laut Tebero, ternyata Kaleb dan Yusak tidak melepas imannya, dia terus memegang imannya. Dan ketika tidak 3 hari perjalanan lalu kemudian bekalnya habis, Kaleb dan Yusak imannya masih hidup. Dan ketika dia menghadapi satu kenyataan tidak ada makanan, Kaleb dan Yusak tidak mau seperti orang Israel protes kepada Musa, tetapi yang dilakukan oleh Kaleb dan Yusak membangun kembali imannya. Dan ketika setiap menghadapi peristiwa masalah, Kaleb dan Yusak selalu membangun imannya, selalu menambah imannya, selalu menguat pondasinya. Dan akhirnya ketika tanah perjanjian itu sudah di depan mata, Kaleb dan Yusak itu boleh menikmatinya.
Ini sebuah proses yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Saudara tidak akan diberi oleh Tuhan 1000 kilo kalau kemampuan saudara hanya bisa menggendong 10 kilo. Untuk 1000 kilo maka saudara harus mempunyai satu kekuatan untuk mengangkat berkat 1000 kilo itu. Saudara harus mempunyai kekuatan 1000 kilo untuk mengangkatnya. Dan untuk 1000 kilo itu diperlukan sebuah latihan. Untuk 1000 kilo itu diperlukan sebuah ketekunan, ya, melatih di dalam kehidupannya. Tapi kalau saudara tidak mau dilatih sampai kapanpun, kapasitas berkat yang Tuhan berikan atas kehidupan saudara hanya 10 kilo. Dan kita tidak mau seperti itu, ya. Kemudian yang berikut 49 ayat yang terakhir, orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya adalah seperti orang yang membangun rumah tanpa pondasi. Saudara bisa bayangkan rumah tanpa pondasi, ya. Ketika ada air, dia pasti akan kelintir, saudara. Rumah itu nggak hanya kelintir, tetapi dia akan hancur berantakan, tidak ada apa-apanya. Jadi orang percaya di dalam kehidupannya kalau dia berjalan tanpa iman, orang percaya yang tidak mau hidup di dalam kebenaran daripada firman Tuhan, dia seperti itu. Apapun yang dia kerjakan tidak akan berhasil. Apapun yang dia lakukan tidak akan membuahkan apa-apa. Karena apa? Karena semuanya hilang lenyap dalam sekejap. Tanpa Tuhan yang saudara bangun sia-sia. Tanpa Tuhan yang saudara doakan tidak akan ada apa-apanya. Tanpa Tuhan yang saudara lakukan, apakah itu pelayanan, apakah itu persembahan saudara, apapun yang sudah lakukan, kalau tanpa iman kepada Tuhan semuanya nol, tidak ada hasilnya apa-apa. Di dalam persekutuanmu dengan Tuhan itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena apa? Karena kita melakukannya tanpa iman kepada Tuhan. Hiduplah terus di dalam pondasi kebenaran firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan itu sebagai prioritas dalam hidup saudara. Jangan tuntut hak saudara, lakukan kewajiban itu. Maka hak saudara itu oleh Tuhan itu pasti akan diberikan. Waktunya kapan? Kita tidak tahu. Tapi yang pasti kewajiban orang percaya hidup melakukan firman Tuhan, hidup beriman kepada Tuhan, itu lakukan saja. Pada waktunya berkat itu akan menyertai atas kehidupan kita. Terus carilah sampai mendapat, mintalah, minta sampai diberi, ketoklah, ketok terus sampai pintu dibukakan. Teruslah hidup di dalam firman Tuhan sampai kemuliaan Tuhan itu dinyatakan atas kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.